Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'du. Ahibai fillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita banyak peluang-peluang kebaikan, memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik, memberikan kepada kita pintu-pintu kebaikan yang terbuka lebar. Akan tetapi seringkali banyak kesempatan yang berlalu begitu saja. Belum sempat kita masuk ke pintu kebaikan yang terbuka, terkadang sudah tertutup pintu kebaikan tersebut. Kesempatan yang sangat jarang dan sangat berharga untuk berbuat kebaikan terkadang pun berlalu begitu saja. Di antara hal-hal yang membuat kita terlambat untuk mengoptimalkan kesempatan-kesempatan berbuat baik adalah game, permainan. Game-game yang ada di dalam komputer kita, desktop kita, laptop kita, maupun di HP kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan dan membahas tentang kecanduan game menurut syariat Islam tentunya. Kecanduan game, sebelum ke situ tentunya game atau game online itu adalah salah satu permainan yang membutuhkan koneksi internet untuk memainkannya. Nanti ciri khasnya bisa memainkan game dengan jutaan orang di seluruh penjuru dunia tanpa bertatap muka secara langsung. Sungguh merupakan hal yang sangat menggoda kita, terkhusus para remaja, putra maupun putri. Apalagi sekarang kita masih belajar online, maka godaan untuk main game tentunya sangat besar sekali. Lah, game online tuh banyak sekali. Ada yang game peperangan, ada yang berhubungan dengan tembak-menembak, ada game online yang memiliki karakter-karakter khayalan yang tentunya hanya ada di dalam sebuah dongeng belaka. Ada juga game yang memiliki karakter yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan manusia di dunia nyata. Berbelanja, jalan-jalan, shopping, dan lain sebagainya. Atau juga game yang mengharuskan pemainnya untuk bisa mengoperasikan kendaraan, game-game simulasi. Ataupun yang membutuhkan ketangkasan dari orang yang memainkan game ini. Atau game yang membutuhkan petualangan di dunia maya. Atau juga bisa gabungan antara game aksi dan game petualangan. Itu secara ringkas contoh-contoh game. Maka dengan banyaknya jenis game online semakin menjadi tantangan besar bagi kita untuk menahan hawa nafsu kita agar tidak mengikuti game-game seperti ini. Kenapa? Kalau kita lihat fakta game online, pada tahun 2018 WHO, Lembaga Kesehatan Dunia, secara resmi mengatakan bahwa kecanduan game itu salah satu bentuk penyakit kejiwaan. Bukan sekedar kebiasaan, namun
WHO mengatakan dan menyatakan bahwa kecanduan game, bermain game hingga kecanduan itu merupakan salah satu bentuk penyakit kejiwaan. Kalau kita lihat lagi, di dunia ini ada 2,2 miliar orang yang bermain game. Dan itu semua didominasi oleh remaja dan pemuda di situ. Usia produktif. Ilmuwan mengatakan 1 dari 25 orang dari 2,2 miliar itu mengalami kecanduan game. Bahkan kita perkirakan 90 juta orang di dunia yang mengalami kecanduan game. Ini fakta yang harus kita renungi. Berarti kan ada di sana misi-misi tertentu untuk menjauhkan kita, para pemuda, dari hal-hal yang bermanfaat menuju hal yang tidak bermanfaat. Fakta lainnya, bermain game membuat otak mengeluarkan dopamin yang membuat kamu ingin main dan main lagi. Itulah kecanduan. Main, maka dia pun tidak lagi memiliki keterampilan dalam berinteraksi sosial, berkurang. Yang tadinya mungkin banyak bergaul, kenal, pandai berbicara, kadang berkurang, suka menyendiri. Bermain game juga memberikan perasaan yang sama seperti ketika orang bermain judi. Senang. Bahkan juga ada beberapa game yang memang dimainkan dengan judi juga. Nah, gejala kecanduan game itu kehilangan minat untuk kehidupan sosial. Tidak lagi berminat. Padahal kita makhluk sosial yang harus bergaul, yang harus mampu untuk berinteraksi sosial. Merasa gelisah atau terganggu kalau tidak bisa bermain game. Bahkan diberitakan di Prancis sana ada satu orang remaja yang membunuh seluruh anggota keluarganya gara-gara tidak boleh main game atau gara-gara wifi-nya dimatikan. Itu gelisah yang sudah akut. Maka kecanduan nanti pun bertingkat-tingkat. Ada yang sekedar gelisah, terganggu, tidak nyaman, ada sesuatu yang kurang kalau tidak main. Atau juga berbohong kepada teman dan keluarga. Nah, ini sering. Berpura-pura membaca sesuatu, ternyata main game di situ. Akhirnya pun ketika diperintahkan oleh orang tua, dia pun lebih mengedepankan gamenya, dan lain sebagainya. Nah, saya katakan tadi, remaja, laki-laki khususnya, dan wanita pun juga ada. Namun kebanyakan dan lebih didominasi oleh laki-laki. Perempuan pun ada, bahkan santriwati pun ada. Yang kita dapatkan main game sampai tengah malam. Laki-laki berusia 18 sampai 24 tahun itu orang yang paling berisiko mengalami kecanduan game. Itu ada pada anak-anak usia SMA dan ke atas. Kemudian ikhwati fillah, rahimanallahu wa iyyakum, setelah mengenal sedikit tentang apa itu game online dan kecanduan game. Berikutnya bagaimana syariat memandang kecanduan game atau bermain game itu, apa hukumnya? Sebelum kita menentukan hukum, kita fahami dulu. Pertama, bahwa bermain game itu termasuk melakukan hal yang sia-sia. Karena tidak mendatangkan manfaat di akhirat kita sedikit pun. Secara umum, bermain game tidak menghasilkan pahala.
Orang kalau berolahraga, main bola bisa dia niatkan untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau main game mau diniatkan apa? Diniatkan olahraga, tidak masuk. Diniatkan olahraga jari pun tidak masuk. Mata justru berbahaya. Maka kita kelompokkan bahwa bermain game atau kecanduan game itu termasuk melakukan hal yang sia-sia. Padahal Islam mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ibnu Qayyim mengatakan, wa nafsuka in ashghaltaha, bukan ashghaltaha, salah harokat. Wa nafsuka in ashghaltaha bil haqqi wa illa ashghalatka bil batili. Dan jika dirimu kamu gunakan, kamu sibukkan bil haq dengan kebenaran, dengan hal-hal yang baik, maka bermanfaat. Wa illa, dan jika tidak, maksud jika kamu tidak bisa menggunakan nafsumu, menyibukkannya, jiwamu kamu sibukkan dengan kebaikan, ashghalatka bil batili, maka nafsumu tadi, jiwamu tadi akan menyibukkanmu dengan hal-hal yang batil. Itu pasti. Kalau kita tidak gunakan waktu sebaik mungkin, maka akan diisi dengan keburukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan dalam Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Karena bermain game, apa manfaatnya? Paling sekedar menghilangkan penat. Itu pun kalau sangat sedikit. Orang suntuk main mungkin. Tapi ketika tambah bermain, bukan menghilangkan penat, justru semakin penat, galau dia. Kemudian yang kedua, bermain game juga termasuk tidak menghargai waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani makbunun fihima kathirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, lalai, tidak mampu menggunakannya, tidak mampu mengoptimalkannya, tidak merasakan besarnya kedua nikmat ini, melainkan nanti setelah pergi, setelah hilang, yaitu as-sihhatu wal faragh. Sehat, orang yang tidak sehat tidak mungkin dia main game. Orang yang tidak luang, yang nggak senggang, nggak mungkin dia main game. Maka orang yang sehat, yang waktunya senggang, ini cobaan terbesar, nikmat dan juga sekaligus ujian. Nikmat manakala bisa kita gunakan untuk hal yang bermanfaat, dan niqmah atau musibah, kerugian besar kalau kita gunakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Orang Arab, pepatah Arab mengatakan bahwa al-waktu anfasun la ta'ud. Waktu itu ibarat nafas yang tidak mungkin akan kembali. Tatkala sudah kita lepaskan nafas kita, kita hirup, kita lepas lagi, maka tidak mungkin kita tarik lagi. Terus nafas itu kita keluarkan, kita keluarkan yang tidak bisa kembali lagi, beda lagi, tidak bisa kita ulangi. Ibnu Mas'ud juga mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Tiada yang pernah ku sesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang namun amalanku tidak bertambah. Itu lihat bagaimana para sahabat, para salaf dalam perhatian terhadap waktu. Mereka sangat menyesal ketika melewati hari dia
ajalnya, jatah hidupnya berkurang, namun amalan baiknya tidak bertambah. Kalau orang yang main game tentunya lebih parah lagi, harus semakin lebih menyesal. Bukan saja amalan baiknya tidak bertambah, justru amalan buruk dia bertambah. Para salaf juga pelit terhadap waktu, sangat perhatian, dijaga. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, adraktu aqwaman kana ahaduhum asyahha ala umrihi minhu ala dirhamihi. Aku menjumpai beberapa kaum, salah satu dari mereka lebih pelit terhadap umurnya, waktunya, daripada dirham atau harta. Kita uang itu kan kalau pengen infak cari yang terkecil. Jumatan ada kotak infak keliling, biasanya kita buka saku atau dompet cari yang 1.000, 2.000, 5.000. Pelit terhadap harta. Namun ada para salaf itu justru terhadap waktu itu sangat pelit. Tidak mau membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa ada kebaikan yang dilakukan. Sampai-sampai ketika mereka di kamar mandi, contoh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, suruh ada seseorang yang membacakan kitab untuknya, dia dengar dari dalam kamar mandi tersebut. Mereka pun makan seringkali yang kecil, sedikit, agar bisa cepat untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu yang kedua. Yang pertama, melakukan hal sia-sia. Yang kedua, tidak menghargai waktu. Dan banyak perkara haram yang ada di game. Selain dua perkara di atas sebelumnya, ternyata banyak perkara haram yang di game. Apa saja contohnya? Memperlihatkan aurat. Baik game yang gambar orang manusia atau kartun atau animasi seringkali menggambarkan aurat-aurat manusia dan wanita khususnya. Lagu pasti ada. Musik, nggak mungkin ada game yang tidak ada musiknya di situ. Kalau ada beralasan kan bisa dimatiin. Nggak mungkin orang main game tanpa musik, apa nikmatnya. Belum lagi ungkapan dan kalimat yang dilarang syariat, bisa sampai kepada kesyirikan, bisa bid'ah, bisa itu perkataan yang keji, kotor. Minimal yang tidak bermanfaat. Belum hal-hal yang memperlihatkan sesuatu yang tasyabbuh, menyerupai orang kafir dan orang-orang fasik. Perbuatan orang-orang kafir, menyembah patung, menyembah dewa. Perbuatan orang-orang fasik, menzalimi orang, memukul orang, dan lain sebagainya. Itu contoh perkara-perkara yang haram di dalam game. Itu dari syariat. Maka kesimpulannya, bermain game tidak lepas dari tiga perkara ini. Tidak lepas dari tiga perkara ini. Belum lagi kalau kita lihat secara medis pun berbahaya. Di antara bahayanya kecanduan game menurut medis, satu, gangguan mental. Tadi sudah saya singgung di atas bahwa kecanduan game itu termasuk penyakit gangguan kejiwaan, gangguan mental. Orang tidak lagi bisa berpikir lebih jernih. Betapa banyak orang melakukan kejahatan karena terinspirasi oleh game yang dia lakukan. Maka kecanduan game termasuk gangguan mental. Belum lagi gangguan penglihatan. Karena paparan sinar biru yang berlebihan juga bisa menyebabkan peningkatan risiko degenerasi makula, glaukoma, penyakit retina, dan penyakit retina degeneratif yang berujung pada kebutaan. Radiasi layar.
Belum lagi obesitas, karena seringkali para pecandu game kerap menerapkan pola makan buruk. Udah nggak teratur makan dia, ngemil dia. Belum lagi malas bergerak berjam-jam, berharian duduk menghadap komputer atau sambil berbaring melihat HP. Dimanapun dia pun pegang HP, main game di situ. Atau juga bisa menyebabkan sindrom Quervain, artinya kelainan yang disebabkan peradangan tendon, akibatnya ibu jari hingga pergelangan tangan pun terasa sakit. Itu beberapa bahaya menurut medis atau kesehatan. Maka semakin jelaslah bagi kita kaum muslimin, para santri khususnya, untuk bisa lebih bijak dan cerdas dalam memanfaatkan waktu dan menghindari diri agar jangan sampai kecanduan game. Itu satu hal yang tidak bermanfaat, satu hal yang berbahaya. Maka sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal kepada game. Isi dengan kebaikan, masih banyak kebaikan-kebaikan yang belum kita lakukan. Kita belum banyak ikut andil dalam menegakkan Islam ini, dalam mengembalikan kejayaan Islam ini. Kita tidak tahu umur kapan akan Allah cabut nyawa kita. Kita tidak ingin Allah cabut nyawa kita sedangkan kita sedang bermain game itu. Demikian, wassallallahu wasallam ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.